Mengintip besaran THR dan gaji ke-13 PNS tahun ini. Halo rekan-rekan guru ataupun non-guru di seluruh Indonesia. Ada kabar baik nih buat kamu ASN tentang pembayaran THR dan gaji ke-13. Yuk kita simak. Dilansir dari CNN Indonesia Online, ada berita terkini seputar pembayaran besaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS ataupun juga CPNS tahun ini. Pemerintah kemungkinan akan memberikan THR dan gaji ke-13 kepada PNS tahun ini. Jakarta, CNN Indonesia, pemerintah telah memberikan bocoran terkait tunjangan hari raya, THR, pegawai negeri sipil atau PNS, dan gaji ke-13 untuk sebagaimana yang dituangkan di dalam situs CNN Indonesia secara online. Rencana pembayaran gaji ke-13 dan THR tersebut tertuang dalam RAPBN 2022 pada bagian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022. Bocoran itu juga tertuang dalam pasal 11 angka 14 Undang-Undang APBN 2022. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS. Hal tersebut diharapkan. Sedemikian, pemerintah belum memberikan rincian nilainya. Namun, kalau keuangan negara masih tertekan akibat COVID dan kebijakan THR PNS sama dengan tahun kemarin, besarannya hanya akan terdiri dari komponen gaji pokok beserta tunjangan melekat saja atau tanpa tunjangan kinerja. Jadi artinya teman-teman rekan-rekan PNS ataupun CPNS ya di sini ada kemungkinan dua ya. Jadi jika keuangan negara ini masih tertekan akibat COVID ya, maka di sini akan ada kemungkinan untuk THR itu dibagikan gaji pokok saja beserta tunjangan melekat ya. Jadi tanpa tunjangan kinerja. Tapi kalau mencukupi mungkin ada yang lain ya. Nah, kalau itu benar, lantas berapa besaran kemungkinan THR yang bakal diterima PNS pada 2022? Nah, untuk besaran gaji pokok PNS kalau mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji pegawai negeri sipil itu bercontoh untuk golongan 1 ya. Nah, ini 1 itu 1A sampai 1D ya. Nah, besarannya itu seperti ini ya. Nah, ini besaran untuk golongan 1 ya, ini besarannya. Lalu untuk golongan 2 ya dari 2A sampai 2D itu dari angka 2 juta sampai 3.800.000-an. Dan untuk PNS golongan 3 itu dari 3A sampai 3D ya. Dari 2.500.000 sampai 4.700.000-an. Dan untuk golongan 4 dari 4A sampai 4E di situ tertuang gaji pokoknya dari 3 juta sampai 5.900.000 ya. Nah, sementara itu untuk tunjangan melekat ya, maksudnya tunjangan melekat itu biasanya tergantung pada golongan. Rinciannya itu ada tunjangan suami istri ya. Itu berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977. Diatur bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokok. Jadi tinggal dihitung saja 5% dari gaji pokoknya. Untuk tunjangan anak ya, nah ini untuk tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok setiap anak dengan batas hanya berlaku untuk 3 orang anak. Ada tunjangan makan, besar tunjangan makan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor sekian tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan tahun 2018. Gitu ya. Nah, di sini tertuang untuk golongan 1 dan 2 mendapat uang makan 35.000 per hari. Golongan 3 itu dapat 37.000 per hari dan golongan 4 itu dapat 41.000 per hari ya. Lalu ada tunjangan jabatan. Nah, ini mungkin yang tunjangan jabatan ini ya nanti
yang akan disesuaikan ya. Nah, akan disesuaikan. Di sini tunjangan jabatan itu untuk struktural besarannya terendah itu 360.000 per bulan ya. Nah, itu makin naik ya, itu makin besar tentunya. Ada tunjangan umum ya. Ini setiap bulan. Dari komponen-komponen itu tinggal hitung saja ya berapa besaran THR dan gaji ke-13 yang bisa didapatkan PNS tahun ini. Demikian informasi yang bisa kita berikan. Jika rekan-rekan suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.